Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa salatullahi wa salamuhu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dan bertatap muka, bermuwajahah setelah sekian lama. 1 tahun ya. Setelah 1 tahun kita tidak mengadakan kajian. Dan kajian hari ini kita akan menyelesaikan dari kitab Turos ulama Muhammadiyah dan juga ulama dari madrasah tercinta kita, Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, yang berjudul Risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karya KRT Kanjeng Raden Tumenggung Muhammad Wardan Diponingrat. Nah, pada pertemuan terakhir telah kita bahas bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan ke dunia, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang itu ada dan beriringan atau bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Ada 12. Ya. Apa saja yang pertama? Sebutkan. Yang pertama apa? Gimana? Naam, tanah haram, tumbuh subur. Yang sebelumnya itu gersang, padang pasir, tidak ada tanaman, lalu tumbuh subur tiba-tiba. Apalagi? Naam, ibunya Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, Sayyidah Aminah, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu apa lagi? Dari apa? Dari rumah siapa? Nah, rumah ayahnya Nabi, yaitu Sayyid Abdullah, memancarkan cahaya sampai ke negeri Syam. Mana Syam? Bukan Syam yang itu ya. Syam adalah negara ya. Syam dibagi, saat ini dibagi menjadi 4 negara. Mana itu? Yang pertama adalah Suriah, lalu Lebanon, Palestina, satunya lagi mana? Yordania. Nah, jadi 4 itu. Bayangkan kalau kalian lihat peta dari Mekah sampai ke daerah sana, itu jauh sekali, perjalanannya jauh sekali. Kalau ngebis bisa sehari atau lebih, atau 2 hari mungkin, seperti itu. Itu kalau ngebis. Dan zaman dulu nggak ada bis. Zaman dulu naik apa? Naik onta. Dan itu bisa berhari-hari. Bisa berhari-hari. Ustadz juga itu dahulu dari Yaman itu pergi ke Mekah. Nah, naik bis juga. Alhamdulillah. Naik bis menyeberangi padang pasir Rub al-Khali. Yang di padang pasir ini nggak ada satupun orang jualan, nggak ada pom bensin, nggak ada orang-orang yang jualan apapun, semuanya full padang pasir.
nggak ada rumah-rumah, nggak ada apa. Ustadz, perjalanan dari Yaman ke Mekah itu naik bis itu selama 2 hari 1 malam. Ya, 2 hari 1 malam ngebis nyeberang negara. Ya, yang sebelumnya dari negara Yaman ke negara Arab Saudi. Dan itu nunggunya lama. Ya, 2 hari 1 malam. Nah, apabila dahulu kala bisa ada terpancar cahaya yang itu jaraknya sangat jauh, itu merupakan hal yang luar biasa. Apalagi selain itu, nah, berhala-berhala yang ada di Ka'bah itu terjungkal, ya, pada jatuh. Menunjukkan apa? Bahwasanya penyembahan berhala di tanah Arab nanti akan sirna, akan hilang karena dakwahnya Nabi Muhammad. Masya Allah. Dan masih banyak lagi tanda-tanda kejadian luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia. Setelah itu beliau lahir, Masya Allah, tanpa ada rasa sakit, tanpa ada, dan beliau lahir dalam keadaan berkhitan, dan beliau lahir dengan keadaan yang itu luar biasa. Masya Allah. Setelah Nabi Muhammad SAW, setelah Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, kita akan melanjutkan pembahasannya yang berasal dari kitab apa? Risalah Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, wiyos dalam Gusti panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cariyos cekaan wonten ing dinten Senin Pon taun Z wekdal fajar wulan kaping 12 Rabiul Awal tahun Fit. Pada hari Senin Pon. Tahu Pon kalian? Pon Wage, Kliwon, Legi, tahu? Itu namanya adalah pasaran Jawa. Ya. Adalah pasaran Jawa. Dan Nabi Muhammad SAW lahir pada Senin Pon, hari Senin Pon. Tahun apa? Tahun Z. Nah, ini tahun apa ini? Ini adalah tahun kalender Jawa, ya, kalender Jawa. Yang itu dahulu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang itu menyatukan antara kalender Jawa dan kalender Jawa kuno dan kalender Arab. Kalender Arab. Nah, jadilah kalender baru, kalender Jawa, Jawa Islam yang itu diasas, yang itu ditulis, yang itu diinisiasi oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Siapa itu Sultan Agung Hanyokrokusumo? Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kerajaan Mataram Islam. Raja Kerajaan Mataram Islam yang dulu gagah berani menggempur VOC di Batavia. Menggempur VOC di Batavia. Dan dari kerajaan Mataram Islam itulah akhirnya kerajaan Ngayogyakarta, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat itu lahir. Karena nanti kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi 2, yaitu Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Yogyakarta saat ini, dan juga Kasunanan Surakarta yang itu berada di Solo, ya, Kasunanan Surakarta yang ada di Solo. Nah, jadi tahun-tahun ini, tahun Z ini adalah bagian dari apa? Nah, dari kalender Jawa. Lalu wonten ing dinten Senin Pon tahun Z wekdal fajar, ketika pagi hari wulan kaping
wulan kaping 12 Rabiul Awal. Nah, pada 12 Rabiul Awal tahun fil, yaitu adalah tahun gajah, utawi, nah ini, atau pada Masehinya 20 April tahun 571 Miladiah Masehi, atau siang April 20 April tahun 571 Miladiah. Nah, beliau dilahirkan pada tahun-tahun ini, tanggal ini ing negari Mekah, yaitu dilahirkan di Mekah. Nah, Mekah. Dan bangsa Yunani nyebat Makoraba. Nah, orang-orang Yunani menyebut Mekah bukan Mekah, tetapi Makoraba. Ya, Makoraba. Nah, orang Yunani menulisnya Makoraba. Wonten ing salabeting griya ingkang sekawit griya wau kagunganipun Aqil bin Abi Thalib. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di rumah yang dulunya adalah rumah Aqil bin Abi Thalib. Rumah Aqil bin Abi Thalib. Panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad miyos saking gua garbanipun ingkang Ibu Siti Aminah kapitulungan dening Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Nabi Muhammad SAW lahir di dunia itu juga sama kayak kita, dengan bantuan Bu Bidan. Bidannya siapa dulu? Nah, dibantu oleh Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf. Nah, ini Syifa Ummu Abdurrahman bin Auf itu adalah yang membantu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika semanten eyangipun Kanjeng Nabi Sayyid Abdul Muthalib saweg pinuju tawaf wonten ing Masjidil Haram. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, nah, mbahnya Nabi Muhammad yaitu siapa? Siapa kakeknya Nabi? Abdul Muthalib. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, kakeknya yaitu Abdul Muthalib itu hendak dalam perjalanan sedang OTW menuju ke Ka'bah. Untuk apa? Untuk tawaf. Ya, untuk tawaf. Ketika kita masuk masjid, biasanya kita melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah apa namanya? Tahiyatul masjid. Nah, sholat tahiyatul masjid ini berlaku di semua masjid kecuali satu, yaitu mana? Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Dan di Masjidil Haram kita nggak ada sholat tahiyatul masjid, tetapi sholat tahiyatul masjid diganti dengan tawaf. Dengan apa? Dengan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nah, itu adalah tahiyatul masjidnya di Masjidil Haram, khusus, beda. Jadi nggak cuma sholat saja. Nah, lalu ketika Nabi Muhammad lahir, kakeknya Nabi sedang OTW menuju Ka'bah untuk tawaf. Nah, niki sawab menuju tawaf wonten ing Masjidil Haram. Sarang kacaosan preso lajeng enggal kondur saking gembiraning penggalih lare kabobong lumebet wonten ing Ka'bah. Ketika kakeknya Nabi Muhammad yaitu Abdul Muthalib mendengar kabar kelahiran Nabi, seneng nggak kalau kayak gitu? Ayo jelas senang. Karena senang, beliau langsung buru-buru cepat pulang. Ketemu Nabi, ketemu cucunya. Lalu setelah pulang ketemu cucunya, Nabi Muhammad itu yang baru bayi orok, masih oek-oek, masih kecil, masih baru lahir, diambil dan dibawa
dibopong masuk ke Ka'bah sak sampai pun lajeng kaparingaken wangsul lan kaparingan asma Muhammad. Nah, dimasukkan dibawa ke Ka'bah. Nah, terus apa? Diberikan lalu setelah itu diberikan nama Muhammad. Diberikan nama siapa? Muhammad. Nah, setelah dimasukkan Ka'bah diberikan nama Muhammad. Itulah kisah ceritanya kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW itu lahir, nah ini, nalika ingkang ibu anggarbini kalih wulan, nalika miyos ingkang Rama Sayyid Abdullah sampun sedo nalika ingkang ibu anggarbini kalih wulan. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW lahir, itu bapaknya Nabi Muhammad yaitu siapa? Abdullah. Nah, Sayyid Abdullah itu sudah meninggal. Jadi Nabi Muhammad itu lahir yatim. Ya. Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Nah, dan Nabi Muhammad dan Sayyid Abdullah bapaknya Nabi Muhammad itu meninggal ketika usia kandungan Sayyidah Aminah itu tadi. Nabi Muhammad berusia 2 bulan. Berusia berapa? 2 bulan. Ketika 2 bulan usia kandungan Siti Aminah, nah Sayyid Abdullah suaminya atau bapaknya Nabi Muhammad ini meninggal. Nah, meninggal. Dan meninggalnya masih meninggal muda, yaitu pada 25 tahun. Meninggal pada umur 25 tahun. Masya Allah, Ustadz sudah lebihin, ya, 25 tahun sudah meninggal. Dan kasareaken wonten Madinah. Dan Sayyid Abdullah dikuburkan di Madinah. Pada umur 25 tahun. Nggih. Kanjeng Nabi lajeng kaenyoaken dhateng Siti Halimah Sa'diyah nalika Kanjeng Nabi yuswa 3 tahun. Wonten ing dusunipun Siti Halimah Sa'diyah kedatangan malaikat kalih perlu bedel saliranipun kasucan penggalipun. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW berusia berapa? Berusia 3 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 3 tahun, Nabi Muhammad disusui oleh Halimah Sa'diyah. Disusui oleh Sayyidah Halimah Sa'diyah. Di mana disusuinya? Di kampungnya. Nah, ini termasuk budaya Arab yang harus kita ketahui, bahwasanya dahulu orang-orang Arab kalau ingin bahasanya fasih, ingin pergaulannya itu sehat, itu dibawa ke kampung, ya. Termasuk Imam Syafi'i itu. Nah, Imam Syafi'i juga dibawa ke kampung. Nah, Nabi Muhammad SAW juga disusui dan dibawa di kampung. Nah, kalau orang sekarang yang nyusui mesti ibunya, terus sampai kapanpun. Kalau dulu tidak, dulu ibunya, lalu disusui orang lain, seperti itu. Ada yang di sini pernah disusui oleh selain ibunya? Hah? Pernah ya? Pernah. Oh, siapa lagi? Oh, banyak ternyata masih ya. Nah, itu masih ada hingga saat ini. Nah, itu adalah termasuk budaya Arab. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu disusui oleh siapa? Halimah Sa'diyah itu tadi. Suatu ketika
Nabi Muhammad SAW ketika sedang bermain kedatangan sesosok yang Masya Allah, kedatangan sesosok malaikat. Yang malaikatnya itu ngapain? Malaikatnya itu membedah dadanya. Dadanya dibelah, lalu hatinya diambil dan disucikan. Hatinya diambil, disucikan. Bayangkan saja, kalian sedang enak-enak main, ada orang yang nusuk dada, disusuk, diambil, dicuci. Takut nggak kalian? Takut nggak? Takut. Ini juga. Ini Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril dengan cara beliau, caranya malaikat Jibril dibelah dan hatinya disucikan. Nah, karena melihat peristiwa yang sangat mengerikan tersebut, peristiwa yang itu Halimah Sa'diyah itu takut, ya. Lalu takut. Setelah itu Halimah Sa'diyah mengembalikan kepada asalnya. Nah, dalam kisah Nabi Muhammad ada satu cerita yang itu tidak benar. Ceritanya apa? Yaitu yang dikatakan oleh Nicholson. Oleh siapa? Nicholson. Nicholson mengatakan yang Nicholson wonten ing buku karanganipun babat kasusastran Arab Tuwin W. Mu'ir, wonten ing buku The Life Muhammad sami anerangaken bilih Kanjeng Nabi. Jadi Nicholson dan W. Mu'ir, Nicholson dan Mu'ir itu menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika dadanya dibelah itu tadi, itu kedatangan sakit ayan, itu kejang-kejang. Kalian tahu sakit ayan? Ayan tahu? Ada yang pernah tahu kamu sakit ayan? Sakit ayan itu kejang-kejang, terus badannya kehilangan kontrol, kadang bisa ngorok gitu dan keluar busanya. Keluar busa-busa. Ustadz punya teman yang memiliki sakit ayan seperti itu. Jadi kejang-kejang keluar busanya mulutnya. Diterangkan bahwasanya ketika Nabi dibedel dadanya ini, dibelah dadanya, terangkan oleh Nicholson dan Mu'ir itu, Nabi sakit yang seperti itu, ya, kejang-kejang kayak gitu. Kawuni ngono pilih katerangan punika boten leres. Tetapi yang benar keterangan bahasanya Nabi Muhammad SAW itu kejang-kejang, itu tidak benar. Kata siapa Nabi kejang-kejang? Ngawur aja. Itu tidak benar. Tidak ada riwayat yang benar terkait hal tersebut. Jalaran tumrap Kanjeng Nabi piyambak ugi nalika samanten boten wonten tanda-tanda utawi alamat ingkang saged anedahaken bilih Kanjeng Nabi Muhammad punika kagungan sesakit ayan. Tidak ada tanda-tanda Nabi punya sakit ayan. Itu hoax namanya, ya, tidak benar, kabar dusta. Jadi seperti itu. Itu adalah kisah Nabi Muhammad ketika masih usia 3 tahun. Lalu Nabi Muhammad semakin besar. Ketika berumur 6 tahun, setelah kembali kepada ibunya, Nabi Muhammad SAW derek ingkang ibu tindak datang kita Madinah, mengikuti ibunya untuk pergi ke Madinah pada usia 6 tahun. Untuk apa ke Madinah? Nabi Muhammad SAW ke Madinah perlu ziarah pasaryanipun ingkang Rama Sayyid Abdullah.
Ke Madinah ngapain? Ke Madinah untuk ziarah bapaknya, untuk pergi menemui kuburan, berziarah di kuburan bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Nabi Muhammad. Siapa? Sayyid Abdullah. Ya, Abdullah. Nah, ini penting ya, dihafalkan ini dengan lagu-lagu itu ya. Bagaimana lagunya? Abdullah, semuanya ya. 1, 2, 3. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Yang keras. Abdul Muthalib kakeknya, pamannya, Khadijah istri tercinta. Terus. Dan terus, inilah kisah sang Rasul. Terus, nah, jadi seperti itu. Itu adalah lagunya. Nah, itu dihafalkannya. Nah, jadi ketika umur 6 tahun, Nabi Muhammad SAW itu pergi ke Madinah untuk berziarah. Siapa? Berziarah ayahnya, yaitu adalah Abdullah. Tetapi tidak menyangka bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW telah berziarah kepada bapaknya, wonten ing dusun Abwa, dusun sak celakipun kitha Madinah, sak konduripun saking ziarah ingkang Ibu Sayyidah Aminah sedo. Tidak menyangka, kalian bayangkan ya, zaman sekarang aja Mekah dan Madinah itu 6 jam kalau naik bis. Kalau dulu jalan kaki atau naik onta dengan medan yang masih ekstrim, banyak gunung-gunung, banyak padang pasir, daerah bebatuan. Kalau kalian menuju mana? Kalau sini 6 jam itu, kalau 6 jam itu kayak Jogja mana? Ada yang rumahnya 6 jam dari Jogja? Rumahmu mana? Tegal. Dari Tegal. Tegal 6 jam sini. Baik, rumahmu mana? Baik. Nah, Abid rumahnya mana Abid? Nah, baik. Sekarang gini aja. Kalau kalian Ustadz suruh jalan kaki ke Tegal, nah, jalan kaki aja dengan medan yang tanpa ada jalan aspal, tanpa ada orang jualan banyak orang gitu. Nah, kira-kira kalau jalan kaki ke sana lama atau tidak? Bisa nyampe sehari atau enggak? Bisa lebih atau tidak? Bisa. Bisa sakit enggak di tengah jalan? Nah, kakinya capek enggak? Jelas. Itulah yang dialami oleh Siti Aminah ketika ziarah dari Mekah menuju Madinah. Maka dari itu karena kelelahan beliau sakit, ya. Karena kelelahan akhirnya beliau sakit. Lalu setelah sakit, sesampainya pada desa Abwa. Mana Abwa itu? Yaitu adalah desa di dekat Madinah. Beliau sakit dan akhirnya di tempat tersebut beliau meninggal. Di dusun Abwa itu beliau, yakni Siti Aminah, Sayyidah Aminah meninggal dunia. Nah, maka dari itu Nabi Muhammad yang umurnya 6 tahun tentunya sangat sedih. Sedih atau tidak?
Jadi jelas bapaknya sebelum lahir sudah meninggal. Ketika umur 6 tahun ibunya meninggal. Maka dari itu itulah yang sangat sedih. Tidak punya orang tua. Bayangkan kalian di posisinya Nabi. Sedih atau tidak? Sedih, bingung mau ngapain, mau gimana hidupnya. Itulah yang dialami Nabi. Nah, baik. Maka dari itu kita harus mencontoh Nabi. Meskipun dalam keadaan sedih, keadaan bingung, tetapi Nabi bisa bangkit. Nabi bisa berjuang. Nabi bisa mengerahkan sekuat tenaga untuk menyiarkan agama Islam. Ketika Siti Sayyidah Aminah itu wafat, beliau sebelum wafat berqasidah. Apa berqasidah? Mendendangkan syair. Ya. Karena dahulu orang Arab ketika ingin mendendangkan syair, atau kalau di Indonesia ini puisi, langsung aja, fasih. Kalau sekarang orang mau bikin puisi nulis dulu ya, nulis, habis itu baru ngomong. Kalau orang Arab tidak, langsung fasih sekali. Bagaimana bunyinya? Insya Allah kurang lebih demikian. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim, yang bunyinya demikian. Baraka fika Allahu min ghulam, ya ibnal ladzi min haumatil himam, naja bi'aunil malikil muna'am, fuda ghadatad darbi bisiham, bimi'atin min iblis sawam, in sahhama absartu fil mana, fa anta mab'usun ilal anam, min 'indi dzil jalali wal ikram, tub'asu fil hilli wa fil haram, tub'asu bit tahqiqi wal islam, dinu abika al barri Ibrahim, fallahu anhaka 'anil asnam, alla tuwaliha ma'al aqwa. Artinya apa? Nah, ketika itu Sayyidah Aminah melihat ke wajah anaknya, seraya berkata, Allah memberkatimu sebagai anak-anak, wahai putra dari orang yang dari lingkaran besar kematian. Selamat dengan pertolongan raja yang banyak memberi nikmat. Ditebus di pagi hari lemparan anak-anak panah dengan 100 unta yang tinggi kakinya. Jika benar apa yang kulihat dalam tidur, maka engkau diutus kepada manusia dari sisi pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau dibangkitkan di tanah halal dan haram. Engkau diutus di tanah halal dan tanah haram. Engkau diutus dengan kebenaran dan Islam, agama ayahmu yang bajik Ibrahim. Maka Allah melarangku dari berhala-berhala agar tidak menuhankan mereka bersama kau. Ini adalah arti dari qasidah-qasidah tersebut. Maka dari itu dapat diketahui Sayyidah Aminah telah diberitahu dalam mimpi bahwasannya Nabi Muhammad SAW kelak akan menjadi nabi. Anaknya yang baru dilahirkan kelak akan menjadi nabi. Maka dari itu kisah ini menunjukkan bahwasanya keluarga Nabi Muhammad, bapaknya dan ibundanya itu keluarga yang suci, keluarga yang mulia, keluarga yang benar, keluarga yang mukmin, keluarga yang berislam, tidak menyembah berhala dan juga tidak kafir. Karena sebelum Nabi Muhammad SAW diutus,
maka fase kekosongan antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa, orang-orang yang di dalamnya itu dinamakan ahlul fatrah. Dan hukum ahlul fatrah adalah selamat masuk surga dan bukan masuk neraka. Jadi orang tua Nabi itu masuk surga. Nah, masuk surga karena dalam Al-Quran diceritakan, wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidaklah menghukum, mengazab seorang kaum, sebuah kaum, kecuali telah diutus kepadanya nabi. Dan di antara dua fase ini belum diutus nabi, nabinya belum ada. Maka dari itu Sayyidah Aminah, ibunya Nabi dan bapaknya Nabi, itu termasuk orang-orang yang selamat masuk surga dan bukan merupakan orang kafir. Nah, maka dari itu mereka semua masuk surga. Lalu setelah itu Nabi diasuh siapa? Diasuh siapa? Nabi gimana pulangnya ke Mekah? Bingung. Gimana? Akan dijelaskan di pertemuan depan. Nah, bila bisa bilhaq, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.